Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelompok 10 kelas R7A di mata kuliah riset operasional dengan materi model transportasi, modified distribution, dan stepping stone. Perkenalkan, nama saya Dani Fareza, NPM 2017 4350016, dan rekan saya Kalza Fanya Maulina 2017 4350014. Nah, kami berasal dari kelompok 10 kelas R7A Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Nah, pada minggu lalu kita membahas metode transportation juga, yaitu NWC, LUC, dan aproksimasi Vogel. Nah, pada metode ini adalah metode kelanjutan dari 3 metode yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, di sini kita mempunyai permasalahan soalnya. Nah, di sini untuk tujuannya itu adalah northward, westward, dan eastward. Dan berasal dari plan 1 dan plan 2. Di mana pada plan 1 untuk northward sebanyak 24. Dan untuk westward 30. Lalu plan 1 untuk eastward yaitu 40. Dan plan 2 untuk northward 30. Untuk westward 40. Dan untuk eastward 42. Nah, untuk supply-nya pada plan 1 sebanyak 50. Dan pada plan 2 sebanyak 50. Nah, demand dari northward adalah 25 dan untuk westward 45 dan eastward 10. Nah, di sini kita ketahui bahwa total supply adalah 100, sedangkan untuk demand-nya totalnya baru 80. Nah, maka dari itu harus ditambahkan lagi tujuannya. Nah, kita ditambahkan di sini tujuannya kita tulis dummy ya. Tujuannya dengan demand 20, tapi untuk plan 1 dan plan 2-nya kita tulis 0. Nah, untuk memudahkan pengerjaannya, pada tujuannya kita beri tanda merah, untuk daerah asalnya kita beri tanda biru, dan untuk supply-nya kita beri tanda coklat, yaitu ketersediaan barangnya. Untuk demand-nya, yaitu kita tandai warna hijau. Nah, pada metode MODI ini dilakukan beberapa langkah. Langkah pertamanya adalah mengisi tabel dan menentukan isi tabel tersebut menggunakan metode North West Cost, Least Unit Cost, ataupun aproksimasi Vogel. Nah, pada permasalahan ini, kami sepakat bahwa akan menggunakan Least Unit Cost untuk mengerjakan soal berikut. Nah, pada soal tadi yang di sini, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, karena metode Least Unit Cost, kita akan memulai dari sel yang mempunyai nilai paling terkecil. Nah, yang mempunyai nilai paling kecil adalah pada P1 dan D, yang 0 ini ya. Nah, diketahui bahwa demand-nya sebanyak 20 dan supply-nya sebanyak 50. Maka pada masing-masing demand dan supply-nya kita kurangi 20. Nah, tersisa supply-nya 30 ya. Untuk di demand dari D-nya itu 0, maka pada P2, pada D-nya itu nilainya 0 juga. Nah, selanjutnya dari ke-6 sel ini, kita ketahui bahwa 24 adalah nilai sel yang paling kecil. Maka untuk demand 25 dan supply 25, kita kurangi masing-masing sebanyak 25. Nah, supply-nya pada P1 masih tersisa 5. Nah, karena demand pada N itu sudah 0, maka baris pada P2 kita nolkan juga. Lalu untuk 4 sel ini kita ketahui bahwa P1W itu mempunyai nilai terkecil. Nah, di sini supply-nya tersisa 5 dan demand-nya tersisa 45. Maka masing-masing kita kurangi 5. Di sini demand-nya masih ada 40 dan supply-nya masih ada 5. Lalu selanjutnya karena supply-nya sudah 0 pada P1, maka untuk P1E ini nilainya 0 juga. Nah, selanjutnya antara 40 dan 42 kita pilih 40 karena 40 mempunyai nilai sel terkecil. Lalu kita kurangi demand yang 40 dan supply-nya 40. Jadi tersisa supply-nya 10 dan demand-nya tersisa 10. Maka tinggal 1 kita kurangi masing-masing 10 sehingga sudah selesai pada metode Least Unit Cost. Nah, pada perhitungan ini kita hitung untuk keseluruhannya, yaitu 24 dikali 25, 30 dikali 5, 0 dikali 20, 40 dikali 40, dan 42 dikali 10. Dengan hasil sebagai berikut, dan dengan hasilnya adalah 2770.
Nah, jadi permasalahan tersebut jika menggunakan metode less unit cost hasilnya adalah $2.770. Nah, setelah kita mengetahui bahwa hasil dari metode LUC ini adalah 2.770, nah maka pada tabel LUC tadi kita masukkan ke dalam tabel MODI. Nih, langkah kedua. Nah, pada tabel nanti kita akan menentukan nilai baris dan nilai kolomnya. Nih, seperti ini. Kita awali dengan P1. Kita umpamakan P1 adalah 0. Lalu yang kedua N. N itu adalah 24 dikurangi 0 sama dengan N-nya sama dengan 24. W-nya dikurangi 0 sama dengan 30. Lalu pada D-nya itu 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dan P2-nya itu adalah 40 dikurangi 30. Diambil dari W ini ya, karena N itu nilainya 0. Maka diambilnya di W. Berarti 40 dikurangi 30. Maka hasil P2 adalah sama dengan 10. Lalu untuk E ini didapat dari 42 yang ini. Kita kurangi dengan P2 karena kita ingin mencari E-nya. Maka hasilnya adalah 32. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah 3, yaitu melakukan indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikan. Nah, pada di sini tadi sudah kita ketahui bahwa nilai N 24, W 30, E 32, D 0, P 1 0 dan P 2 adalah 10. Nah, di sini kita akan mencari dengan nilai sel yang mempunyai nilai 0, yaitu pada P1E, P2N dan P2D. Kita hitung dari P1E terlebih dahulu, yaitu untuk penghitungannya adalah 40 dikurangi 0 dikurangi 32, hasilnya adalah 8. Lalu pada P2N 30 dikurangi 10 dikurangi 24, maka hasilnya adalah min 4. Lalu pada P2D kita hitung lalu hasilnya adalah 0 dikurangi 10 dan dikurangi 0, maka hasilnya adalah min 10. Nah, lalu dari sini kita ketahui bahwa P2D adalah mempunyai nilai terkecil ya. Di sini mempunyai nilai terkecil. Nah, lalu karena dia masih ada minusnya, kita ulangi. Kita melakukan ke stepping stone. Di sini kita mulai dari P2D, lalu ke atas, ke P1D, lalu ke P1W, P2W, dan kembali ke P2D. Di sini pada P2W, P2D dan P1W kita pluskan, dan P2W dan P2D itu kita minuskan. Nah, penghitungannya dilihat dari yang mempunyai minus terkecil yaitu 20. Maka 20 dikurangi 20 sama dengan 0, 0 ditambah 20 sama dengan 20, 30 karena ini plus ditambah ya, jadi 5 ditambah 20 sama dengan 25, 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Nah, lalu kita masuk ke langkah 4, yaitu memperbaiki alokasinya dan mengulangi dari langkah kedua sampai ditemukan hasil optimalnya tanpa ada nilai indeks yang negatif. Nah, tadi yang perhitungan tadi sudah kita masukkan ke sini. Kita ulangi dari langkah 2, yang dimana P1 sama dengan 0. Nah, lalu N-nya kita cari dari 24 dikurangi 0 sama dengan 24. W-nya 30 dikurangi 0 sama dengan 30. P2 yaitu dari 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Dan E itu dari 42 dikurangi 10 sama dengan 32. Nah, untuk D-nya kita hitung dari 0 dikurangi 10 sama dengan min 10. Nah, kita menemukan bahwa yang mempunyai nilai sel 0 adalah P1E, P1D, dan P2N. Maka kita hitung ketiga sel tersebut. Penghitungannya adalah 40 dikurangi 0 dikurangi 32 sama dengan 8. P1D yaitu 0 dikurangi min 10. P2N-nya adalah 30 dikurangi 10 dan dikurangi 24. Maka hasilnya adalah 8, 10, dan 4 yang ini. Nah, karena hasil ini masih terdapat nilai min negatifnya, maka kita ulangi lagi dari langkah kedua. Nah, kita ketahui bahwa di sini min 4 ya, maka kita mulai dari
P2N karena dia mempunyai nilai min 4. Nah, di sini kita kurangi dan kita tambahkan dengan hasil 20 yang tadi sudah dihitung. Maka pada P1N 25 dikurangi 20 sama dengan 5, P1W 20 ditambah 20 sama dengan 45, P2N 0 ditambah 20 sama dengan 20, P2W-nya 20 dikurangi 20 sama dengannya 0. Nah, kita mulai lagi. Kita umpamakan bahwa P1 itu sama dengan 0. Lalu untuk menghitung N adalah 24 dikurang 0 sama dengan 24. W 30 dikurang 0 sama dengan 30. P2-nya 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Nah, kenapa kita langsung ke P2? Karena pada E dan D ini nilainya adalah 0. Jadi tidak bisa dihitung dulu. Maka loncat ke P2. Nah, karena P2-nya sudah ada nih, maka kita bisa menghitung E dan D-nya. Yaitu dengan cara 42 dikurangi 6 sama dengan 36. Dan 0 dikurangi 6 sama dengan min 6. Lalu kita hitung lagi yang seperti sudah tertulis di sini, yaitu kita menghitung sel yang mempunyai nilai 0, yaitu P1E, P1D, dan P2N. Maka penghitungannya adalah 40 dikurangi 0 dikurangi 36 sama dengan 4. P1D 0 dikurangi 0 dikurangi 6 sama dengan 6. P2N 40 mana P2N ini dia. 40 dikurangi min 6 sama dengan di P2W ya. 40 dikurangi 6 dikurangi 30 sama dengan 4. Nah, karena pada ketiga hasil ini sudah tidak ada nilai negatif, maka sudah ditemukan nilainya. Nah, dari yang tadi kita hitung, yaitu 24 dikali 5 didapat dari sini. Lalu 30 dikali 45 didapat dari sini. Lalu 30 dikali 20 didapat dari sini juga. Nah, 42 dikali 10 dari P2E. Lalu 0 dikali 20. Maka hasilnya adalah 120 ditambah 1350 ditambah 600 ditambah 420 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 2400. Nah, jadi penyelesaian permasalahan yang tadi menggunakan metode Modi hasilnya adalah $2.490. Sekian presentasi dari saya. Rekan saya Kaza Fanya Maulina akan mempresentasikan kembali apa yang sudah saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah rekan saya jelaskan. Langsung saja, untuk langkah yang pertama, kita akan mengisi tabel dan menentukan isi tabel tersebut menggunakan metode Northwest Cost, Least Unit Cost, atau aproksimasi Vogel. Di sini kami menggunakan metode Least Unit Cost. Nah, sini ada soalnya seperti tabel berikut. Lalu, sama caranya kayak metode kita sebelumnya, kita akan memilih dari angka yang paling kecil. Nah, angka paling kecil di sini kan adalah 0 dan 0 yang paling atas. Maka kita kerjakan dulu nih dari sini 0. Kita lihat demand-nya ada 20, maaf. Dan supply-nya ada 50. Maka kita ambil yang paling kecil dulu yaitu 20. Di sini 20 menjadi 0 dan di sini 50-nya jadi 30 karena 50 dikurang 20. Lalu maka di sini 0 akan diberikan 20. Karena ini sudah 0, maka 0 di sini akan menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung lagi nih dari angka yang paling kecil selanjutnya itu ada 24 kan. Nah, dari 24 ini kita lihat demand-nya ada 25 di sini, sedangkan yang tadi di sini masih ada 30. Makanya di sini kita coret, ini juga coret. Jadi kita kasih 24 ini 25, supply-nya sisa 5. Karena sudah 0, maka 30 di sini akan menjadi 0 juga. Lanjut, di sini ada angka 30 selanjutnya. 30 di sini tadi masih ada supply 5 dan demand-nya di sini ada 45, maka kita ambil yang 5. Di sini kita coret 5-nya, di sini masih sisa 40 kan. Nah, jadi 30 kita berikan 5. Nah, angka selanjutnya karena sudah 0, maka 40 di E ini akan kita jadi berikan 0.
Selanjutnya di sini ada angka 40. 40 dengan demand-nya sisa tadi 40 dan supply-nya 50, maka demand-nya menjadi 0, supply-nya menjadi 10 dan 40 diberikan 40. Lalu selanjutnya di sini ada 42 yang terakhir ya. Di 42 ini demand-nya ada 10 dan supply-nya tadi sisa 10, maka habiskan semuanya, maka 42 kita berikan 10. Lalu kita hitung jumlah semuanya, yaitu 24 dikali 25 ditambah 30 dikali 5 ditambah 0 dikali 20 ditambah 40 dikali 40 ditambah 42 dikali 10, maka hasilnya adalah $2.770. Nah, lalu kita masuk ke metode Modi dan metode stepping stone. Langkah yang kedua yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Nah, di sini kan kita udah lihat ada hasil perhitungan kita tadi. Nah, di sini kita lihat, kita ibaratkan P1-nya adalah 0. Maka untuk mencari N-nya yaitu 24 dikurangi 0, maka hasilnya 24. Maka di sini kan P1-nya 0, N-nya sama dengan 24. Lalu W-nya adalah 30 dikurangi 0, maka W-nya adalah 30. Untuk E karena dia 0, maka kita hitungnya di belakang atau di akhir. Lalu kita masuk ke D-nya. D-nya itu adalah 0. 0 dikurangi 0, maka hasilnya 0. Lalu kita punya P2 di sini. P2 karena di sini 0, maka kita geser ke sebelahnya. Itu yang ada 40. 40 di sini dikurangi sama 30 yang di atasnya. Maka kita ketemu P2-nya adalah 10. Nah, lalu untuk mencari E-nya, maka di sini 42 dikurangi 10, maka hasilnya adalah 32. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu melakukan indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikan. Nah, ini kan hasil kita yang tadi. Nah, kita udah lihat di sini hasil-hasil yang 0 ini akan kita cari, yaitu di sini ada P1E. P1E di sini yaitu jadinya 40 dikurangi 0 dari P1 ini, lalu dikurangi 32 dari hasil yang tadi. Maka P1E sama dengan 8. P2N di sini P2N, maka 30 dikurangi 10 dikurangi 24, hasilnya adalah minus 4. Dan P2D, karena di sini juga dia 0, maka 0 dikurangi 10 dikurangi 0, hasilnya adalah minus 10. Lalu karena di sini kita masih punya minus juga, jadi ini harus kita cari dulu. Nah, kita cari dari minus kecil. Nah, di sini kan harus silang nih, plus minus minus minus, plus minus minus plus, dia kan silang. Nah, kita cari dari minus yang terkecil, di sini 20. Maka untuk ini 5 ditambah 20 karena dia positif. Di sini 40 dikurangi 20, 20 dikurangi 20 dan 0 ditambah 20. Maka hasilnya seperti ini ya. Langkah keempat yaitu memperbaiki alokasi dan mengulangi dari langkah kedua sampai ditemukan hasil optimal tanpa ada nilai indeks yang negatif. Jadi karena masih ada yang negatif tadi, kita harus ulangin dari langkah kedua. Nah, lalu kita mengulangi kan dari langkah kedua. Nah, di sini ada tabel yang sudah kita hitung tadi. Nah, P1-nya sama dengan 0, masih sama dengan 0. Maka N-nya adalah 24 di sini dikurangi 0. N-nya adalah 24. W-nya 30 dikurangi 0 sama dengan 30, maka W-nya di sini 30. E-nya masih 0, kita beralih dulu ke P2. P2-nya di sini karena di sini ada 0. Kita geser nih ke sebelahnya. Di sini 40 dikurangi 30 yang atasnya. Maka P2-nya sama dengan 10. Lalu E-nya adalah 42 sini dikurangi 10. Maka hasilnya adalah 32. Makanya di sini 32. Dan untuk D di sini ada 0 dikurangi sama 10, jadinya minus 10. Nah, di sini kan masih kita harus menghitung nih dari 00 yang ada di sini, dari sel yang masih 0. Jadi P1E di sini kan E-nya 0, maka jadi 40 dikurangi 0 dikurangi 32 hasilnya 8. P1D maka 0 dikurangi 0 dikurangi minus 10, hasilnya adalah 10. Dan P2N adalah 30 dikurangi 10 dikurangi 24. Maka hasilnya sama dengan minus 4. Karena masih ada minus, kita harus cari ini dulu. Nih, plus minus yang tadi.
Sini kita ambil masih angka 20. 25 kurang 20 sama dengan 5, 0 ditambah 20 sama dengan 20, 25 ditambah 20 sama dengan 45, 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, jangan lupa ya plus minus yang tadi biar kita nggak salah ngitungnya. Karena masih ada itu, jadi kita ulangin lagi. Ini kan hasil yang terakhir nih. Kita buat lagi nih. P1 sama dengan 0. Maka N-nya 24 dikurangi 0 sama dengan 24. N-nya 24. W-nya 30 dikurangi 0 sama dengan 30. Lalu karena 0 beralih lagi ke P2, yaitu di sini karena ada isinya 30. 30 dikurangi sama 24. Maka P2-nya adalah 6. Nah, untuk mencari E, maka 42 dikurangi sama 6 sama dengan 36. Maka E adalah 36. Dan 0, untuk D, 0 dikurangi 6 sama dengan minus 6. Nah, hasil yang 0 tadi kita cari lagi, yaitu P1E sama dengan 40 dikurangi 0 dikurangi 36 sama dengan 4. P1D sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi minus 6 sama dengan 6. Dan P2N sama dengan 40 dikurangi 6 dikurangi 30. Maka hasilnya adalah 4. Nah, ini sudah tidak ada yang minus, maka hasilnya sudah ketemu. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu, kita hitung seluruhnya, jumlahnya sama kayak cara yang tadi, atau NWC, atau operasional kita yang sebelumnya, yaitu 24 dikali 5 ditambah 30 ditambah 30 dikali 45 ditambah 30 dikali 20 ditambah 42 dikali 10 ditambah 0 dikali 20, maka hasilnya adalah $2.490. Nah, itu adalah metode kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.